Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan dimasukkan nanti ke dalam surga bersama barisan beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ila qawlihi, ini itu masih di bab tentang al-imamah, syarat-syarat orang tersebut dipilih menjadi seorang imam. Intinya yang minggu kemarin kita bahas tentang mereka yang dipilih untuk menjadi seorang imam tidak lain dan tidak bukan mereka adalah orang-orang yang soleh, baik soleh selain daripada betul bacaannya benar, bacaannya bagus, kemudian fikihnya, terutama fikih sholat, tidak dengan fikih-fikih yang lain, tapi terutama di fikih sholat dia sudah benar, maka intinya sudah cocok mereka untuk menjadi imam. Dan setelah menjadi imam, maka jagalah muru'ah tersebut. Muru'ah itu sangatlah penting, marwah. Tidak seseorang itu dengan mudahnya melepaskan muru'ah. Muru'ah itu kepantasan, wibawa, tetapi menjaga suatu kepantasan. Contoh misal, dia menjadi imam di masjid ini, misalkan, atau di masjid yang lain, atau dia tuh sudah naik khutbah, naik mimbar ini, khutbah Jumat, maka muru'ah dia tuh berbeda dengan muru'ah orang-orang yang lain. Contoh, mereka sudah tidak pantas lagi untuk menggunakan celana pendek, pakai celana pendek di tengah masyarakat awam, itu sudah tidak pantas lagi. Mungkin kalau bagi orang lain yang bukan seorang imam atau seorang khatib, ya, mungkin biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah dia menyandang predikat seorang imam, maka itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya, sangat berbahaya, karena bahkan dalam ilmu hadis sendiri pun, dalam ilmu hadis itu tidak sama. Dalam ilmu hadis seseorang yang misal di beberapa tempat ada misalkan adat istiadat di situ, para ulamanya misalkan, para ulamanya itu misal tidak menggunakan celana misalkan. Maka apabila dia menggunakan celana, itu marwahnya sudah berbeda, tidak sama. Di Mesir, ulamanya itu menggunakan celana itu biasa. Di Mesir, biasa. Di Yaman, itu tidak biasa. Tidak biasa. Dan itu berbeda tempat masing-masing negara. Di Saudi, orangnya gamisan terus begitu. Nah, jadi itu namanya marwah. Kemudian membuka peci misalkan,
tidak menggunakan peci, terbuka saja kepalanya, itu marwahnya jatuh. Hanya sekedar membuka peci, itu marwahnya bisa jatuh. Bahkan kalau dia di tempat itu para ulamanya memang tidak diperbolehkan untuk membuka peci di tempat umum, maka hukumnya ketika nanti meriwayatkan hadis, maka hadis itu bisa dhaif, bisa riwayatnya bisa lemah. Nah, jadi bagi mereka yang sudah menyandang imam, maka itu harus dijaga, dan itu adalah marwah. Ya, marwah itu sangatlah penting untuk dijaga. Nah, maka dari itu apapunlah bentuknya yang kita pelajari dari fikih tersebut untuk memilih kriteria imam, ya, yang paling utama adalah bacaan, kemudian fikih daripada imam itu sendiri. Setelah itu adalah kesolehan daripada imam tadi. Jadi tidak hanya sekedar memilih imam pintar saja, hebat saja bacaannya, cakep bacaannya, pintar, tapi kesolehannya tidak diperhatikan. Jadi soleh itu sangatlah penting. Ya, dia tidak terlalu pintar, enggak, tapi soleh. Soleh itu di antara orang-orang yang jika seandainya meninggal, kita itu pantas untuk menangis di pintunya. Jadi ada beberapa orang yang pantas untuk kita tangisi ketika dia tiada. Yang pertama adalah orang alim. Ya, orang alim meninggal, kita paling tidak sedih. Mengapa? Karena lama-kelamaan hal tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tanda-tanda kiamat. Allah mengangkat satu persatu orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar. Dengan diangkatnya ilmu, maka lama-kelamaan ilmu itu akan habis, dan Allah biarkan orang-orang yang bodoh bertebaran di atas muka bumi ini dengan menebar fitnah, kemudian memfatwakan dengan hal-hal yang menyesatkan. Nah, maka ketika orang alim itu meninggal, maka pantas bagi kita untuk menangisinya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, artinya orang soleh, orang tua soleh misalkan, ya, walaupun tidak pintar, tidak harus dia itu kiai, tidak harus juga dia itu habib atau apa, tidak. Penting dia soleh, betul, baik, benar, 5 waktunya rajin, apa semuanya. Ketika tiada, pantas untuk ditangisi. Yang ketiga, orang al-ghaniyu sakhi, yaitu ghani sakhi. Dia kaya tapi sakhi, dermawan. Dia dermawan, dia sering membantu masjid, dia sering membantu anak-anak yatim, dia sering membantu pesantren, dia sering membantu ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Dia gemar untuk membantu. Nah, ketika mereka orang-orang ini tiada, pantas untuk ditangisi. Nah, ini orang-orang yang apabila air mata kita keluar, artinya air mata tersebut tidak sia-sia. Maka dari itu pilihlah orang-orang yang soleh, yang bukan hanya sekedar pintar saja, tapi mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita pun yang kita lakukan terasa nyaman, karena kita diimami oleh orang yang soleh, orang-orang yang baik. Apalagi kalau dia ada pintar, soleh, pintar lagi, kemudian fikihnya cakep, apalagi dengan suaranya yang indah, sempurna udah. Ini imam udah komplit betul ini imam. Ya, komplit betul imam tersebut. Nah, maka dari itu kesolehan seorang imam tersebut sangatlah dibutuhkan, sangatlah dipentingkan. Maka dari itu selain fikih yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu pintar, hijrah, apa semuanya, penutup daripada bab itu dikatakan di sini, penutupnya adalah bahwasanya
seorang tersebut intinya ya walaupun dia belum soleh benar misalkan, tapi ingin belajar apa semuanya atau gimana, tidak apa-apa. Ya. Akhir daripada fikih itu jika seandainya di antara kita, ya, mana yang di antara kita ini memang lebih berilmu, udah itu saja yang dijadikan imam. Tidak harus kayak kita menunggu imam yang sekomplit tadi, ya repot urusannya. Ini tak bisa nih, kita harus cari imam yang soleh, fikihnya bagus, ini semuanya payah lah carinya, gitu. Nah, tapi intinya bacaannya benar, bacaannya baik, itu sudah alhamdulillah. Tapi kemudian yang kedua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ini pesan karena kita ini udah memasuk bulan Zulhijjah, maka di bulan Zulhijjah ini hendaklah dijaga betul bulan Zulhijjah tersebut. Nah, kita akan memasuki bulan haram yang kedua, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini bulan-bulan yang mulia. Bulan mulia ini adalah bulan berbeda, Pak. Berbeda. Bulan mulia itu ketika kita beramal, maka amal itu dilipat gandakan. Tapi ketika kita berdosa, dosa pun dilipat gandakan. Ada 3 hal yang membuat sesuatu itu bisa berbeda. Pertama, dikarenakan tempat. Yang kedua, dikarenakan waktu atau zaman. Yang ketiga, itu dikarenakan perorangan. Dikarenakan tempat misalkan. Sholatnya kita di sini 2 rakaat dengan di Masjidil Haram itu tidak akan pernah bisa sama. Sholatnya 2 rakaat kita di sini ya 2 rakaat. Tapi sholatnya kita 2 rakaat di Masjidil Haram itu pahalanya sebanyak 100.000 rakaat. Kalau kita sholat 4 rakaat berarti 400.000 rakaat. Kalau 6 rakaat berarti 600.000 rakaat. Kalau 10 rakaat berarti 100.000 rakaat pahalanya itu. Maka rugi orang itu kalau udah sampai ke kota Mekah, dia itu hanya sekedar shoppingan, tar-mutar apa semuanya yang kurang faedah, ke sana nge-mall sana nge-mall sini apa semuanya. Sayang, salah tempat. Saya kira itu salah tempat. Antum kalau mau ke mall mungkin ke Singapura, mungkin ke Swiss atau kemana, Australia itu iya. Kalau di sini memang fokusnya ibadah. Berapa banyak orang sampai di sana, ya sudah. Ya, ini kesempatan. Ini sholatnya kita 2 rakaat. Sholatnya ini puluhan ribu bisa kita. Ini makapnya di hotel terus. Nah, ini berat ini. Ini berat. Makanya ya, kalau kita dulu tuh dipacu. Ada satu teman yang memang betul-betul kita jadikan ketua. Jadi dia ketuanya itu kita itu dipacu. Kalau ini kan mutawif, ini kan tidak. Orang yang ngantarkan kita, ngajak kita ini, udah sampai di sana, sekali dia ngantarkan umroh, habis itu udahlah, halabo lah, kau aku lah, kan begitu. Ya salah, tak mungkin dia mau ngawankan kita sampai ayo kawan saya lagi, yuk saya mau umroh lagi, mana dia mau, gitu. Nanti ya, pas di Madinah baru lagi, atau mau ke Jabal Rahmah baru dibawanya lagi, kan begitu. Makanya orang-orang yang sampai di sana, kalau dia itu tidak isi dengan ibadah. Bagaimana bisa kita sembahyang sebanyak itu di sini? Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa mungkin. 100.000 rakaat itu tidak mungkin tergambar di otak kita, itu tak bisa. Ya. Nah, di Madinah itu 1.000 rakaat.
Di Masjid Nabawi 100.000. Di Madinah 2 rakaatnya itu bernilai 1000 rakaat. Bayangkan dia di Madinah 1 minggu. Berapa kali sholat di sana? Cuman waktu mau masuk Raudhah ya. Rugi. Ya Raudhah pasti. Antum nunggu, orang tuh nunggu Raudhah. Iya betul, nunggu Raudhah pasti. Kita kepengen karena di situ Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Tapi kan keistimewaan yang lain kan banyak juga. Ya, keistimewaan yang lain diantaranya tadi sholat. Jadi di mana-mana itu masjid, di mana masjid itu utamaannya itu sholatnya. Jadi kalau sampai di sana sholatnya itu tak banyak, rugi. Ya. Aduh, betul-betul rugi. Sembahyang subuhnya di hotel, sembahyang apa-apanya di hotel. Kapan lagi kita mau sembahyang di masjid Nabawi? Kapan lagi? Oh, itu betul-betul rugi. Ya betul-betul nghabiskan duit itu. Ya betul-betul ya sekedar gugurkan kewajiban iyalah. Tapi keistimewaannya betul-betul hilang. Makanya sebelum pergi haji, sebelum pergi umroh, betul-betul tanamkan dulu kecintaan, tanamkan dulu ke pemahaman tentang Mekah, bagaimana Madinah, bagaimana Mekah, sehingga histori-histori itu kita tahu betul. Ya, makanya ini kan ada bukunya, Pak Bu. Ada buku Mekah, ada buku Madinah. Bagaimana di Mekah, bagaimana di Madinah. Jadi kalau kita itu punya buku yang dipesan oleh Habib Umar itu segini bukunya. Ini di Mekah ini kita harus baca terus selama di Mekah itu. Ya. Buku Madinahnya segini, ya. Sama-sama tebal segini. Dan itu wajib dibaca. Sehari itu hatam. Besok baca lagi, besok baca lagi, besok baca. Di tempat ini bacanya ini, di tempat ini kita digiring dengan buku itu. Di tempat ini bacanya ini, tempat ini baca lagi ini. Tawaf, sa'i, ini semuanya. Jadi tidak ada ceritanya kita tuh selfie-selfian. Justru kita itu malah bingung dulu. Saya tuh bingung malah lihat orang Indonesia itu, jujur saja bingung. Makanya kadang-kadang saya tuh malu pula. Kebetulan saya tak megang gelang, tak pakai gelang Indonesia. Saya pakai gelang Yaman. Jadi kalau orang nanya dari mana? Malaysia, saya bilang. Karena sikit-sikit itu selfie-nya kuat di depan Ka'bah. Ini kan hal-hal yang faldi, ini kan bukan tak boleh nanti iya udah selesai ibadah. Kalau lagi tawaf mau apa? Kan repot urusannya begitu tuh. Makanya adabnya harus dijaga, semuanya harus dijaga. Nah, jadi itu sangat penting sekali. Nah, maka ketika di Mekah, ketika di Madinah itu pahala yang sangat besar sekali. Bagi mereka yang sampai ke sana, yaitu satu keistimewaan yang Allah takdirkan. Nah, kemudian yang ketiga, tempat di Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu 2 rakaat sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya sebanyak 500 rakaat. Tapi janganlah orang sampai ke Aqsa, apalagi saat ini. Ya, itu pahalanya. Yang kedua, dikarenakan tempat, dikarenakan zaman, waktu. Nah, ini waktu. Orang beribadah di bulan haram itu berbeda di bulan mulia ini. Tapi bermaksiat di bulan haram juga berbeda. Beda. Pahalanya berbeda, dosanya juga berbeda. Sama tadi di Mekah, maksiat di Mekah sama maksiat di Indonesia itu nilainya berbeda. Ketika pahalanya berlipat-lipat ganda, maka dosanya pun akan berlipat ganda. Nah, jadi bisa ke di Mekah itu maksiat, Habib? Bisa. Kalau memang dari Indonesia hatinya itu kepengen maksiat, dapat dia. Dapat. Karena seseorang datang ke Buya Hamka, dia itu muridnya Buya Hamka. Dia katakan, Buya Hamka cerita, kalau di Mekah itu maksiatnya itu tidak ada. Tidak ada wanita yang begini pakaiannya sembrono, tidak ada. Lalu tidak lama ini murid pergilah dia ke Mekah. Sampai dia ke Mekah, ternyata dia lihat wanita yang berpakaian kurang rapi tadi. Protes dia sampai dia ke Indonesia, dia protes sama Buya. Buya Hamka, dia bilang,
Kata dia mengatakan, wahai Buya, dulu Buya cerita, jika seandainya kita sampai di Mekah, maka mata kita itu tidak akan pernah memandang hal-hal yang berbau-bau maksiat. Lalu Buya bilang, kamu ke Mekah melihat itu? Iya, saya Buya. Berarti Buya tidak jujur dengan kita. Kita lihat Buya. Lalu Buya mengatakan begini, saya ke Amerika, saya tidak melihat barang-barang seperti itu. Tidak ada saya pernah lihat wanita-wanita seperti itu. Tak percaya dia. Ini Amerika Buya. Amerika tempatnya ini. Kata Buya Hamka mengatakan, itu tergantung niatmu. Kalau niatmu dari awal yang ingin kau lihat itu, maka Allah akan carikan jalannya. Tapi kalau niatmu tidak, maka Allah pun tidak akan pernah berikan kita jalan untuk terlihat benda-benda begitu. Jadi semua itu tergantung niat awal. Nah, kita aja kalau pergi, antum kalau pergi, ya, misalkan tugas atau apa, ya, pergi tempat tersebut. Niatnya memang niat kerja, niat tugas, bukan ada niat-niat yang lain. Ya. Ternyata memang iya, Allah tidak kasih kita jalan untuk ketemu dengan orang-orang yang mengenalkan kita dengan tempat-tempat yang tidak baik-baik tadi. Ditutup ya sama Allah. Mungkin tidak terpandang atau apa. Tidak terpandang. Ya. Tapi kalau memang sudah niatnya dari rumahnya itu, nanti habis kerja, selesai ini, maka tempat ini. Nah, dibukakan Allah. Nah, jadi semua itu tergantung niat. Maka yang kedua, bahwasanya tempat atau masa atau waktu itu akan membedakan kita. Nah, waktu sekarang ini bulan Dzulhijjah. Ini Dzulqa'dah, udah mau habis, sudah Dzulqa'dah kita masuk Dzulhijjah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, dan itu harus kita jaga sampailah nanti masuk lagi ke bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, dikarenakan orang itu sendiri. Salatnya orang yang alim, ya, dengan salatnya orang yang tidak mempunyai ilmu itu beda. Ibadahnya orang yang mempunyai ilmu dengan ibadahnya orang yang tidak mempunyai ilmu itu kualitasnya beda. Tidak bisa kita katakan sama. Makanya ilmu itu sangat penting untuk kita cari. Maka sebelum kita beramal, sambil kita beramal juga, sambil kita mengetahui ilmu tersebut. Karena biar bagaimanapun seseorang yang betul-betul mempunyai ilmu yang betul dan benar dengan orang yang hanya sekedar tahu-tahu, misalkan memang dia dari kecilnya udah sering sholat, dari kecilnya sering sholat, sering ini juga. Memang dari kecilnya dia sering sholat mungkin, tapi tak ngerti tentang ilmu ibadah, ya repot juga. Contoh begini, antum mau buat rumah, antum mau buat gedung besar, ada tukangnya ngerti, tukang tuh paham. Cuman ada lagi satu tukang yang memang betul-betul arsitektur, kemudian tukang gambar dengan speknya apa semua dia ngerti, dia belajar ilmunya. Kira-kira kita ini pengen bangun misalkan, contoh pengen bangun gedung yang 20 tingkat atau 30 tingkat. Kira-kira antum itu mempercayakan yang mana lah? Ya pasti yang punya ilmu yang betul. Kenapa? Dia tahu speknya. Ada draftnya, ada hitungannya, dia begini. Ini tahu, cuman main kira-kira. Ini besi ini tak perlu 12 kata dia. 10 pun cukup kata dia kan. Ya, begitulah. Jadi, tapi kualitasnya belum tentu sama. Nah, inilah orang-orang sholat itu dulu. Orang-orang sholat, orang-orang ibadah itu tanpa ilmu dengan orang yang berilmu itu beda. Sholat memang dari kecil memang sholat. Tapi tanya, sholatmu ini selama ini ada ilmunya kan enggak? Atau cuman taklid? Taklid itu bahaya, taklid itu Pak Bu. Taklid itu ikut-ikutan. Taklid itu bahaya. Kalau sekedar untuk dari kecil itu iyalah taklid. Untuk membiasakan. Tapi kalau kita udah macam kita ini, umur 40, umur 50, masih taklid, itu berbahaya. Kita harus membuktikan bahwasanya ibadah kita itu
sah dan benar menurut ilmu. Dan tidak boleh lagi kita bilang taklid, katanya lah aku sih ikut-ikut ya. Tidak bisa. Tidak bisa ceritanya ikut-ikut. Apalagi difasilitasi dengan fastabiqul khairat, dengan dihadirkan ustadz-ustadz semuanya, setiap harinya ada kajian, lalu masih mengatakan awam, itu tak pantas. Itu tak pantas. Setiap hari antum duduk di sini, setiap subuh dengan kajian yang beda, terus bilang masih awam. Dari mana letak awamnya? Coba. Tafsirnya ada, fikihnya ada, hadisnya ada. Ada lagi fikih kiamat lagi ada. Tentang kiamat. Antum belum belajar kiamat, antum udah belajar kiamat dulu dah. Bayangkan itu. Itulah nilai plusnya apa? Fastabiqul khairat. Iya. Kemudian apa lagi? Tafsir tematik. Tematiknya ada lagi. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Tidak tahu. Syekh Hadran Paloga ngajar apa? Tauhid. Ya, tauhid ada lagi. Semua udah lengkap. Terus masih bisa mengatakan dirinya taklid dan awam. Tak bisa. Ya, harus membuktikan inilah ilmu yang sudah dipelajari. Jadi tak bisa sedikit kita ni awam, sedikit ini aku ni awam. Macam mana bisa dikatakan awam? Orang tiap hari hadir di majelis ilmu. Baik. Itu baru subuh, belum maghrib kan begitu. Masya Allah. Nah, jadi itu hal yang sangat penting sekali, ya, ilmu tersebut, di mana Imam Ali sendiri mengatakan yang paling ditakutkan itu Pak, yang paling ditakutkan kata Imam Ali, al-jahil mutanasik. Itu paling ditakutkan. Bodoh kata Sayyidina Ali, tapi gemar ibadah. Oh, itu batu. Itu sakit kata Imam Ali. Ya. Paling aku takutkan itu. Tidak ngerti ilmu, tapi rajin ibadah. Ibadahnya rajin, betul-betul rajin. Tapi kalau ditanya, tahu nggak ente tentang ilmu ini? Dia nggak tahu. Apa yang membatalkan sholat? Nggak tahu. Bagaimana tata cara wudhu yang betul? Nggak tahu. Ya selama ini ikut-ikut ya. Kita ditanya, bisa nggak dalam sholat itu ente membedakan misalkan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah? Bingung. Tak bisa katanya. Tak bisa. Ya saya tahunya semuanya wajib ya lah. Nah, tak apa-apalah. Kalau tahu semuanya wajib misalkan wudu itu semuanya wajib. Dari kumur-kumur sampai cuci kaki itu semuanya wajib kata dia. Nah, tak apa-apa itu. Masih alhamdulillah. Atau dia katakan saya tahu di wudu itu ada sunnah, ada wajib. Cuman tak bisa merincinya, tak bisa. Tapi ada yang sunnah, ada yang wajib, masih selamat. Tapi jangan dia bilang semuanya sunnah. Nah, ini kepaket ini. Ini tidak sah semua ini. Kalau dia bilang semuanya sunnah. Di dalam sholat itu semuanya sunnah kata dia. Tak dibaca pun tidak apa-apa. Ini kepaket kita sama-sama ini. Nah, gitu. Jadi pentingnya ilmu itu, disitulah letak pentingnya ilmu. Nah, maka 3 hal tadi yang bisa membedakan seseorang. Makanya ada sebuah riwayat, naumul alim khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang alim itu terkadang lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Ini orang bodoh ini sholat, orang yang alim ini tidur. Terkadang tidurnya orang alim itu lebih afdal. Kenapa? Mungkin ini sholat, tapi tak tahu ilmunya. Dan orang yang alim ini tidur, tapi tidurnya niat ibadah. Bukan hanya sekedar tidur karena ngantuk, bukan. Semua orang enggak tidur pasti ngantuk. Ini tidur memang betul-betul niatnya ibadah. Ini nilainya ibadah. Jadi tidurnya dia dengan sholatnya ini lebih afdal tidurnya orang yang alim. Nah, makanya Imam Ali itu paling takut. Maka kata kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan begini, iza jadalani aliman faghalabtuhu
Wa idza jadalani jahilan faghalabani. Kalau orang alim, pintar, dia berdebat dengan aku pastikan dia akan kalah. Pasti. Kata Imam Syafi'i, aku mampu mengalahkan dia. Kalau dia alim, kalau dia pintar, dipastikan aku akan mengalahkan dia. Tapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, dipastikan aku yang kalah. Dipastikan aku yang kalah. Aku tak mampu melawan dia, kata dia. Mana kak orang ngomong sana dia ngomong sini, kepaket namanya. Jadi kata Imam Syafi'i mengatakan, lebih baik aku diam saja udah. Kalau aku sudah berdebat dengan orang yang bodoh, lebih baik aku diam. Fa khairu ijabatihi as-sukutu. Maka sebaik-baik jawaban ketika seseorang itu berdebat dengan orang yang tidak mempunyai ilmu, lebih baik jawabannya adalah diam. Angguk kan ya? Macam mana nih? Betul. Betul. Kalau dia tak ada kepaket, saya betul kan masih. Macam mana nih, Beb? Betul, cantik tu. Cantik. Kalau ada kepaket betul. Kalau udah begini benar, tak boleh itu, gitu kan? Kira-kira begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit tentang imamah tadi. Kemudian yang kemarin terakhir kita baca, imamatul baligh aula minas shabi wa in kana shabiyu aqra wa afqah. Imamnya orang yang baligh itu lebih diutamakan daripada imam yang belum baligh. Walaupun imam tersebut bacaannya cantik, umurnya masih 7-8 tahun ini anak. Cuman memang betul, sholatnya betul benar, fikihnya pun ngerti karena dia udah belajar, suaranya cantik, Qurannya pun hafal, sehingga membuat kita tertarik untuk menjadikan dia imam. Tapi dia masih kecil, belum baligh. Anda di sini tidak terlalu bagus bacaannya, jadi suaranya tidak seindah dia, maka kedepankan orang yang lebih tua baligh tadi daripada dia yang masih kecil. Tapi kalau dikatakan boleh, tidak jadi masalah. Misalkan ibu punya anak masih kecil, mungkin suami tidak ada di rumah, ya, maka anak tersebut bisa dijadikan imam. Walaupun anak tersebut masih umur 6 atau 7 tahun misalkan, tapi bacaannya udah benar, sholatnya udah betul, sudah jadikan dia imam, tidak apa-apa. Baik, kemudian yastawil abdu al-faqih wal hurru ghairul aqi wal a'ma wal basir. Ya, sama saja ya, seorang hamba atau abdul faqih, dia wal hurru ghairul faqih wal a'ma wal basir. Mungkin dia itu imamnya buta misalkan, atau melihat sama-sama saja, boleh-boleh saja. Misalkan ini imam pintar, bacaannya bagus, tapi buta. Yang ini melek, pintar, bagus bacaannya. Terserah mau pilih yang manapun boleh. Tidak ada keafdolian di situ. Mau dipilih yang maaf yang tidak bisa melihat tadi pun tak jadi masalah untuk dijadikan imam. Banyak kok para ulama kita itu mereka yang tidak melihat. Banyak para imam. Di antaranya pengarang Ratibul Haddad, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu, beliau itu tidak melihat dari umur 5 tahun, tapi jadi ulama besar, hebat, dikenal di Yaman. Jadi umur 5 tahun terkena penyakit cacar, kemudian tidak bisa melihat sampai besar, sampai beliau menjadi seorang ulama tapi tidak melihat. Ya. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Baik, kemudian kita masuk kepada bab sunanul jamaah, sunnah jamaah. Wahya katsiratun minha. Ini yang penting yang dilakukan oleh imam, terutama untuk imam. Ya. Wahya katsiratun minha al-qiyamu ila shalah ba'da faraghil iqamah. Di annaha waktu dukhulu fi shalah wa huwa qabla faraghiha mashghulun bi ijabatil muqim. Nah, pertama, sunnah jamaah itu banyak. Waqila indaqa, ada begini. Ketika orang qomat, ya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu kita belum bangun, Pak. Belum dianjurkan untuk bangun. Kita dianjurkan masih untuk menjawab orang qomat tadi. Ya, itu kan masih tetap menjawab. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Nah, ada dua hal. Pertama, pendapat pertama yaitu ketika selesainya qomat. Itu pendapat pertama. Jadi pendapat pertama, selesaikan qomat tidak apa-apa. La ilaha illallah, baru bangun. Atau yang kedua pada kalimat qad qamati shalah. Ya. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Nah, baru kita bangkit dari tempat duduk, baru nyatu di sini. Nah, begitu. Itu sunnahnya. Tapi lihatlah keadaan bagaimana lah. Kalau misalkan kita pun udah kena dorong nggak dari belakang, jangan nggak. Misalkan tuh berdiri ini masjid besar. Belum nggak orang tuh Allahu Akbar Allah, dia udah berderu udah nak mau ke depan, antum masih duduk marah-marah pula. Udah. Lihat situasi dan kondisi. Kalau tempat kita sendiri ya iya. Tapi kalau seandainya di tempat orang kan terkadang berbeda-beda. Tapi sunnahnya ya seperti itu. Sunnahnya diselesaikan qomat terlebih dahulu, atau pada kalimat qad qamatis shalah. Karena kita disibukkan terlebih dahulu untuk menjawab. Jadi bukan azan saja kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat pun disunahkan juga untuk dijawab. Kemudian yang kedua, taswiyatus sufuful wal amr biha wa minal imami akad. Nah, ini paling penting. Taswiyatus sufuf, meluruskan barisan shaf. Ini sangat penting sekali. Ini banyak imam itu mungkin tak pede kali, mungkin grogi kali ngadap makmum. Ya. Lihat imam, kebanyakan imam itu rata-rata tidak menoleh ke makmum, rata-rata. Jadi kalau udah la ilaha illallah masuk langsung, paling ngadapnya itu langsung setahu katanya, lurus dan rapatkan. Tapi muka dia itu tidak ke makmum. Nah itu salah. Luruskan shaf itu ke makmum, muka dipandang. Jadi dipandang shaf depan, dipandang ke kanan dan ke kiri, dipandang. Jadi bukan cuman sekedar noleh gini ya. Nah ini imam yang tak pede saya rasa. Dia agak grogi, demam panggung biasanya. Kalau dia begini kan dia tak ada mandang orang. Orang ini kalau udah mandang itu berbeda. Ngomongnya yang pintar pun kalau dia memang demam panggung tak mampu untuk mengucap. Padahal tahu dia, pandai, ya, alim. Tapi kalau udah depan panggung, ada groginya. Mungkin begitulah kira-kira. Maka imam tersebut dikatakan taswiyatus sufuf. Dikatakan di sini ya, taswiyatus sufuf wal amru biha. Sama-sama kita luruskan. Wal amru biha. Wa minal imami akad. Untuk seorang imam itu lebih ditekankan illa idza khafa fawatu takbiratul ihram ma'al imam fayaqumu qabla zalik. Nah, kecuali kita itu takut ke takbiratul ihram itu, kita ini kan sama-sama nih meluruskan. Cuman ini udah terlalu banyak nih bengkok benar dah. Dan kita kalau repot nguruskan ini takbiratul ihram kita dengan imam ketinggalan. Ya sudahlah, biarkanlah sebelah gitu nih. Kita urus diri kita tadi. Allahu Akbar gitu. Nah, sebenarnya imam itu tidak takbir kecuali sudah selesai. Luruskan dulu. Saya punya guru dari dulu saya pesantren, saya punya guru Abu Habib Najib itu, beliau itu mungkin bisa 5 menit ngatur kita, Pak. 5 menit. Tidak mau kalau sholat itu belum lurus. Tidak mau sholat. Karena itu perintah Nabi. Hadisnya itu, Pak, kuat hadisnya itu. Antum kalau lihat masjid itu shafnya macam ular, itu hatinya tak mungkin sama. Pasti. Tak mungkin sama. Pasti banyak masalah di masjid itu. Banyak masalah. Yakin banyak masalah. Mungkin yang sini berkelahi, yang sini berkelahi. Yang sana ini, yang sana ini. Karena bisa ditengok dari shaf. Itu yang dikatakan Nabi. Apa kata Nabi? Lurus dan rapatkan shaf kalian. Yeah. Atau kata Nabi, "Aw yukhalifannallahu baina qulubikum." Kalau shaf kalian itu tidak lurus, maka hati kalian itu akan bercerai-berai. Tak mungkin sama. Makanya kalau udah satu masjid,
udah model sopnya itu macam ular, begini, itu tak sama. Ya. Itu banyak masalah pasti di masjidnya itu. Ya. Setiap masjid sih pasti ada masalah, tapi mungkin ini terlalu banyak masalahnya. Gitu. Ya, makanya itu bagi imam itu lurus betul. Sopnya lurus kan selesai baru. Enggak apa-apa. Walaupun antara jarak qomat dengan sholat itu agak jauh, enggak apa-apa. Asalkan limaslahati sholat. Karena untuk sholat. Tapi kalau misalkan nunggu imam kelamaan, nah itu tak boleh. Misal, ini qomat. La ilaha illallah. Bercari imam. Tunggu. Tak ada, sini tak ada. Adalah 5 menit. Baru dapat imam. Nah, ini sunnah qomat lagi. Disunahkan untuk qomat yang kedua kalinya. Ayo ulangi lagi qomatnya. Karena bukan limaslahati sholat. Bukan dikarenakan untuk kebutuhan sholat kepentingan. Kalau tadi kan kepentingan sholat. Luruskan dulu sopnya apa semuanya. Udah selesai. Karena memang kalau udah sop tidak lurus repot. Sayang. Subuh-subuh bangun pergi ke masjid sini. Tapi sholat kita, sop kita ada yang bolong. Yang sana pengen milih sini, yang sana milih sana. Kasihan nih jamaah. Satu sop ini pahalanya tak dapat. Ya sholatnya sah, tapi pahalanya tak dapat. Kita antum kan datang ke sini ini subuh. Apa sebab? Pertama syiar. Yang kedua mendapatkan fadilah jamaah. 25 pahalanya dibandingkan 1. Tapi ini hanya dapat 1 aja pahalanya. 1 aja. Walaupun antum sholatnya di masjid. Berjamaah lagi. Betul sholatnya berjamaah. Tapi tengok sopnya antum. Betul atau tidak? Nah, itu kan rugi, Pak. Betul-betul rugi kalau tidak dijaga. Nah, makanya kita tuh jaga. Untuk jangan sampai putus sop yang kecil. Jangan sampai masuk budak kecil. Antum bawa budak kecil yang masih belum pandai wuduknya, belum pandai dibuat sampingan begini. Ini pemutus sop. Ini pemutus kecuali anak antum itu istinjanya betul, wuduknya betul, semuanya tidak apa-apa disampingkan ke kita, itu tidak jadi masalah. Nah, ini kepentingan kita dalam seorang imam untuk meluruskan shaf. Itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, al-mubadaratu ila shafil awal, yaitu untuk bergegas memilih shaf awal. Nah, di sini juga ada catatan wal muradu bit taswiyah ta'diluha wa tarasu fiha wa wasluha wa sudda farjuha. Artinya furajaha. Artinya yang kosong cepat diisi. Jangan gengsi. Kadang-kadang nih Pak, maaf lah ya. Kita nih kadang minta orang di belakang nih maju. Gengsinya na'udzubillah min dzalik. Kayak model kayak itu tak mau diperintah. Siapa kau merintahku gitu kan? Perasaan tuh gitu. Dan kita nih pun kadang nak nyuruh tak enak, tak nyaman kan? Ya jadi sila Pak. Gini ya dia. Loh, ini nih permasalahannya. Posisi ini kosong gitu. Nah, posisi kosong ini masalah. Kalau dibiarkan, kita main takbir saja salah, kecuali kita tuh sembahyang sorang-sorang enggak jadi masalah. Ini kan kita lagi buat sop nih. Cuman sop ini kosong-kosong. Bolong, sini bolong, sana bolong. Padahal sop ketiga ada misalkan. Wah, ini berat nih. Mau tarik ada. Sini Pak gitu. Sini Pak gitu. Kenapa? Ya percuma aja kita sembahyang. Akhirnya fadilahnya tidak dapat. Ya sekedar sah ya pasti sah. Antum jangan kan di sini. Sholat seorang sana ya tak apa-apa kok. Penting di masjid ya ujungnya. Saya misalkan ini subuhnya di sini imam. Saya sembahyang di tangga situ tuh. Subuh antum sini. Saya sembahyang di tangga ya. Allahu Akbar. Ngikuti imam depan nih. Sah sholat saya. Orang itu masjid kok. Ini kan mau sah ya kan. Ini kan kita bukan sahnya. Tapi fadilah saya tak ada dapat. Saya tak dapat 25 itu. Pahalanya itu. Tak dapat saya. Pahala saya tetap 1 saja. Nah orang yang sholat tadi. Sopnya bolong tadi. Ya itu rugi.
rugi sekali. Ya. Dan di sini juga kata wa tuqaribuka wa tuhadi al-qa'imina bihaitsu la yataqaddamu sadr wahid wala syai'un ala wajib. Nah ini adanya jangan sampai ada yang maju. Jangan sampai ada yang jadi betul-betul diluruskan. Nah itulah pentingnya seorang imam. Kemudian al-mubadaratu ila shafil awal. Cepat kita untuk bergegas untuk mencari shaf awal. Karena itu pahalanya sangat besar sekali ketika kita berada di shaf awal. Malaikat pun membacakan istighfar bagi kita untuk mereka yang berada di shafil awal. Nah, kemudian makruh bagi kita ketika kita berada di shaf awal menyerahkan shaf itu kepada orang lain. Itu makruh, Pak. Niat Bapak baik, betul. Ya, misalkan kita antum udah di shaf awal sini, ada pula kawan, ya, antum suruh kawan ke depan, antum ke belakang. Itu makruh. Itu ibadah yang dimakruhkan, ibadah yang dibenci. Ya. Kita kira kan baik nih, nyuruh orang masuk ke depan, kita ke belakang. Itu ibadah yang dibenci. Ya. Nggak senang. Udah antum udah posisi di depan, tidak boleh lagi antum ngasih posisi itu kepada orang lain. Kecuali yang di belakang imam. Ini tak boleh sembarangan. Ini beda, Pak. Mengapa? Karena banyak hal-hal yang harus yang harus diselesaikan, yang ditugaskan oleh si imam nanti. Kalau imam nanti terjadi apapun, entah imam itu batal, nah, maka yang menggantikan adalah shaf yang di belakang. Tapi kalau yang di situ nggak ada urusan. Nah, makanya yang di belakang imam itu pun harus orang-orang yang siap untuk menggantikan. Jangan hanya sekedar masuk-masuk saja. Makanya kita kalau ke masjid orang, ini terutama ke masjid orang lain, ya, jangan main serobot di belakang imam. Itu adab. Ya. Mau antum pintar ke, mau antum apa ke, jangan nyerobot di belakang imam. Kalau di sana itu hak kita masing-masing, Pak. Hak kita. Nah ini hak kita. Ada orang misalkan dari mana-mana nih, masuk dia ke sini, dia itu hak dia. Tapi kalau dia untuk ke sini, itu tak ada hak bagi dia. Tidak ada hak. Sama, kita pun ke masjid orang lain, tidak ada hak untuk langsung nerobos ke sini. Apalagi sampai ke sini, itu kena seret ya dia tuh. Tahu-tahu pengen maju, kenal tak ada, apa tak ada, tahu-tahu main masuk saja. Itu bukan hal yang dibetulkan dalam ilmu fikihnya. Fikihnya salah, adabnya apalagi itu contoh yang tidak baik itu. Tahu-tahu mau pengen jadi imam di masjid orang lain. Setiap masjid, karena di setiap masjid itu pasti ada imam rawatib. Nah, itu. Kemudian dikatakan di sini wa in fatathu takbiratul ihram illa raqatul akhirah fa idraku aula min as-shafil awal. Ya, maka di sini dikatakan shaful awal itu adalah shaf yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan wa khairu sufufir rijal awwaluha wa syarru sufufir rijal akhiruha. Paling indah dan bagusnya shafnya laki-laki itu kata Rasulullah adalah shaf depan. Paling jeleknya shaf bagi laki-laki itulah shaf yang di belakang. Sebaliknya, wa khairus sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik shafnya perempuan itu adalah di belakang. Nah, itu untuk wanita. Jadi kalau orang itu laki-laki tapi shafnya suka di belakang, mungkin dia campurkan masih. Laki-laki dan jadi tak mau terus sukanya shafnya di belakang terus mungkin ada udah tahu masih bisa kecuali terlambat, itu lain cerita. Ini udah tahu sama-sama masih bisa untuk ke depan tapi masih ngindar terus di pojok sana. Udah selesai bawa dia maju. Subhanallah, datangnya tepat waktu, datangnya sebelum orang qomat. Tapi sholatnya di sebelah di belakang. Antum rugi betul. Masa iya datang udah tepat waktu, bisa dapat shaf awal, tapi carinya shaf belakang.
Itu agak terbalik otak itu. Itu otak agak terbalik lah. Bagi laki-laki itu otak terbalik itu berarti. Ya, sop 8. Ya, kecuali memang kita itu posisi terlambat. Nah, itu lain cerita. Sulit bagi kita untuk mendapatkan sop awal. Kira-kira seperti itu. Insyaallah kita sambung lagi di minggu depan. Masih panjang ini pembahasan babnya. Wallahu a'lam. Bisa bikin pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya seorang imam yang menjadi imam sholat berjamaah, tapi semua makmum tidak menyukainya, mungkin karena pengaruh beda fikih atau perbedaan pemilihan orang apa lainnya. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apakah sholat makmum tersebut sah karena melakukan sholat tidak ikhlas atau tidak khusyuk? Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Yang kedua Pak Ustaz, bagaimana keistimewaan dan keutamaan bersedekah di 4 bulan yang terbaik di dalam Islam seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian banyak lagi yang berkata tidak batasinya waktu, tidak hanya Waalaikumsalam. Sesuai dengan minggu kemarin catatannya bahwasanya imam apabila imam itu tidak disenangi maka makruh bagi kita untuk sholat bersama dia. Tapi tidak disenangi ini bukan pribadi sendiri ya. Bukan kalau antum punya masalah seorang lalu kenapa kok tak sembahyang sana? Tidak aku kata dia. Apa dia tuh? Dia aku punya masalah itu tak bisa menjadikan patokan. Ini memang majma' sepakat masyarakat lah atau jamaah masjid FK ini misalkan lah, kita contohkan masjid kita aja lah biar nyaman ya. Tapi jangan tersinggung kalau ngomong ini contoh nih ya kan begitu. Misalkan satu sepakat ini kalau dia imam ini memang kurang respect lah. Nah, maka dia jangan dijadikan imam karena ngedumel kalau orang Jawa bilang kan. Dia lagi imam nih. Nah, ini udah tidak enak nih. Ini tidak enak. Artinya ramai orang yang tidak senang. Kenapa tidak senangi? Kenapa juga nanti? Itu panjang juga pembahasannya. Nah, kenapa? Itu perlu dibahas kembali. Ya. Kenapa tidak senangnya itu kenapa? Karena kalau tak senangnya sepakat karena panjang. Nah, itu ya. Ini imam kalau baca panjang, tawikah itu ya bisa. Pokoknya dia tidak melanggar fikih. Ya, bukan permasalahan pribadi atau dunia. Nah, bukan, ini memang permasalahannya fikih. Ya. Kemudian tadi mungkin imamnya itu beda fikih dengan kita. Contoh, ini imam tidak kunut. Ada masjid yang lebih dipilihkan, ada masjid yang kunut atau tidak kunut. Ya antum cari masjid yang kunut ya sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Tapi apakah boleh ke masjid ini? Ya boleh saja. Tidak jadi masalah. Kemudian yang pertama juga tadi al-mubtadi, imam yang suka mubtadi, membid'ahkan orang. Sikit-sikit bilang maulid itu sesat, tahlil itu sesat, apa lagi? Ziarah kubur itu sesat. Nah, dia jadi imam. Tak usah. Cari imam lain. Ya, cari imam lain. Tak usah sembahyang sama dia. Cari imam lain. Nah, ini namanya mubtadi. Orang yang walaupun dia RT. Ya, kan dia RT. Mau dia apa? Oh, tak bisa itu. Jadi apa? Emang Pak RT tak suka tahlil ke Pak RT? Tak ada ya? Suka kan? Ya, intinya ini mubtadi, artinya dia sudah vulgar. Ada orang yang mubtadi itu dia tidak vulgar. Artinya ya sudah ente anak-anak dia menyembunyikan. Ah, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau mubtadi'nya itu membid'ahkan orang, itu nyata betul sampai naudzubillah min dzalik, sampai mengkafir-kafirkan, wah itu tidak bisa
tidak bisa diikuti. Nah, jadi kenapa itu dipilih? Pemilihan itu dalam imam itu harus dipilah dan dipilih. Iya, tidak lain dan tidak bukan karena kekhusyuan. Yang dicari itu kekhusyuan. Bagaimana kita sholat dengan orang yang nyaman, fikihnya nyaman, sejalan dengan kita, kemudian soleh lagi ini orang, betul benar, maka kekhusyuan itu pun akan kita dapat, ya akan kita raih. Tapi kalau sudah beda pandangan, ini tidak bisa. Antum mana sih bisa beda pandangan? Antum di rumah tangga saja beda pandangan dengan istri sama suami itu beda pandangan, itu udah tidak enak, tidak enak. Antum pemimpin, istri tidak mau dipimpin, tidak nyaman, tidak sedap, apa jadi masalah nantinya. Nah, yang kedua apa tadi itu? Iya, istimewaan yang berlipat ganda. Ya, artinya kalau kita sedekah di bulan lain itu 1, maka di bulan haram itu Allah sifat gandakan bisa 10. Ya, berlipat ganda. Tapi juga dosanya juga sama. Yang kita lakukan di bulan ini dengan di bulan lain itu berbeda juga dosanya. Bagaimana pahalanya berlipat ganda, dosanya pun juga berlipat ganda. Jadi seperti itulah. Apapun lah bentuknya bernilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Sila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kan satu perempuan ini terputus, misalnya waktu saat sholat tarawih gitu, terus ada ibu minta dia mau banget pindah ke depan. Nah, misalnya kan setelah tarawih itu begini, kembali di belakang masih ada, apakah ini harus dikurkan? Ya. Karena yang lainnya sudah kali bilang pindah dalam hal dan sekarang nggak tahu kita cerewet salah satu Iya. Hukumnya ya hanya sekedar sholat saja. Ya, tapi fadilahnya tidak didapati. Maka kita sama kita ya harus saling mengingatkan karena pentingnya sop tersebut harus diisi. Ketika sop itu bolong, maka ya tadi ya putus, terselesai. Kalau udah putus ya sudah. Ya, artinya sholatnya sah. Makanya sah sama fadilah itu berbeda, Pak ya. Ya. Kalau sah sekedar sah, ya sah-sah saja. Kan sah kan? Tapi apakah fadilah jamaahnya dapat? Itu yang berbeda. Jadi fadilah jamaah dengan sholat itu nanti dia hukum yang berbeda. Ya, karena fadilah jamaah itu ada suatu keistimewaan. Berapa keistimewaannya? 1:25. Nah, ini yang kita kejar. Ya, karena kalau fadilah ini hilang, ya selesai saja. Ya, sama saja kita seperti sholat di rumah. 1 pahala saja. Ya maknanya berjamaah. Tapi ya tadi fadilahnya terputus. Nah, itu yang perlu ditekankan, diingatkan. Imam mengingatkan juga, kemudian makmum dengan makmum juga saling ingat mengingatkan. Itu yang paling penting dalam shaf. Kalau enggak, selesai urusan. Ya, selesai. Urusan tadi itu selesai. Wallahu a'lam. Udah, bisa saja. Saya masih belum paham masalah keyakinan. Apa pengertiannya, jalannya itu bagaimana, dan mulainya itu dari apakah dilakukan secara fisik atau lisan. Tumak nina. Tumak nina itu tumak nina itu sebentar, Pak. Tumak nina itu sebentar. Jedanya itu hanya sekedar biqadri subhanallah. Itu sudah dikatakan tumak nina. Jadi jedanya kita di setiap perpindahan rukun itu kan harus tumak nina itu kan. Dari ruku, ketika kita ruku kita harus tumak nina. Ngangkat lagi itu tumak nina. Ini kan ada tumak ninanya semuanya nih ya. Jadi
Tumak nina itu apa? Tumak nina itu adalah sukunu ba'dul harokah. Diamnya kita dalam gerakan. Jadi saya contohkan begini biar nyaman. Contoh misal, diamnya kita dalam satu gerakan. Misal, saya ruku itu kan wajib tumak nina. Saya ruku. Nah, ruku itu wajib, tumak nina juga wajib. Tidak bisa ruku. Nah, tarik begitu, berarti tidak ada tumak nina. Dia harus ada sukun, diam, tenang dulu. Nah, tenangnya ini ada durasi. Berapa durasinya? Subhanallah. Jadi kalau misalkan rukuknya begini, berarti dapat udah. Tidak harus subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. 3 kali kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu panjang sebenarnya itu udah. Jadi ketika orang tuh baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 1 kali saja, itu sudah dapat tumaninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kan itu sudah dapat. Sudah dapat. Nah, jadi dia yang terpenting diamnya. Bacaannya itu tidak wajib. Ada orang misalkan ruku tak baca. Gitu aja dia. Tak baca. Sah, enggak apa-apa. Yang penting diamnya dia, tenangnya dia. Nah, yang paling terpenting itu adalah i'tidal. I'tidal itu yang bahaya. Karena posisi orang i'tidal itu biasanya gini. Samiallahu liman hamidah. Nah, ini bahaya ini. Karena dia tidak ada sukun. Dia tidak ada tenang. Samiallahu liman hamidah. Diamkan dulu tangan itu. Diamkan dulu tangan baru bergerak. Dia ada diamnya. Karena di situ kan i'tidal. I'tidal kita ini butuh tumak nina. Sedangkan Samiallahu liman hamidah. Ini kan goyang terus nih. Goyang sampai ke bawah kan. Ini tidak tumak nina dia. Ini batal sholatnya. Kalau dia teruskan batal. Imam seperti ini tegur. Betul-betul tuh kadang sholat kita sama dia batal. Ini betul-betul tidak ada tumak. Makanya di sebagian mazhab dia tuh begini. Antum jangan heran nanti kalau ada orang Samiallahu liman hamidah diginikannya lagi. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Karena pengambilan hadis itu tidak terlalu kuat. Jadi hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi langsung irsal. Jadi Samiallahu liman hamidah. Nabi langsung irsal. Nabi tidak begini. Hadis kuatnya dia langsung Nabi irsal saja. Tapi diam. Irsal tidak begini. Tapi sebagian orang itu ada begini. Tapi itu bukan dari pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menganjurkan untuk begini. Tapi ada tujuannya itu apa? Tujuannya itu tadi agar dapatnya tumak nina. Itu saja. Ya, tumak nih. Gerakan sudah pas. Cuma dalam bacaan, misalnya kalau berimam oke, tahu imam baca Fatihah, maksudnya kayak kan perbedaan. Tapi kalau kita sendiri dalam membaca Fatihah, khusus Fatihah, kita biasakan orang amin, berkazum ayat yang lain, tidak menggugurkan, kalau tidak termasuk imam. Oh iya. Intinya, setelah Al-Fatihah misalkan, waladhdallin, amin. Dia ada jeda, ya, saktatut tanafus. Dia berhenti sebentar, saktatul latifah, lembut, tidak terlalu panjang betul berhentinya. Hanya sekedar menjedakan antara kalimat amin dan surah berikutnya. Sama. Setelah bacaan Fatihah, waladhdallin, itu pun sebenarnya ada jeda. Baru amin. Agar amin itu orang ketahui bahwasanya amin itu bukan dari Al-Fatihah. Kan dia kan putus. Maka dia diberhentikan amin. Setelah amin, imam pun berhenti dulu. Kemudian baru memulai untuk surah. Dia tidak nyambung begitu. Nggak bisa. Dia tidak boleh nyambung. Takutnya nanti iltibas
orang nyangka ini adalah bagian dari dari surat atau dari Al-Fatihah tadi. Misalkan waladhdallin amin. Orang nyangka amin itu masuk ke surat Al-Fatihah kan dari Fatihah, padahal bukan. Orang misalkan tak baca amin pun sah-sah saja. Waladhdallin Allahu Akbar misalkan begitu langsung. Enggak apa-apa. Artinya amin itu bukan sesuatu yang wajib tapi sunnah. Nah, kan begitu. Wallahu a'lam. Ini biasa dilakukan. Niat kita waktu tidur di masjid atau di pengajian ini supaya mempengaruhi tidur waktu kita tidur kita. Niat itu bagaimana? Otomatis. Mohon sudah Tidak. Kalau gini, niat kalau diniatkan tidur, ya terdapat pahala nantinya. Artinya kalau antum tertidur, yaitu akan dapat pahala. Jadi jangan niatkan tidur dulu. Niatkan untuk hadir majelis taklim. Tapi kalau tertidur, ala kulli hal, itu namanya sudah jalannya. Misalkan antum ngantuk betul, tapi tidak mau ketinggalan majelis, fadilahnya itu kan besar. Jadi antum duduk, tidak apa-apa, tidur. Misalkan udah tertidur, ya kan selesai, tidak apa-apa, udah. Ya, artinya fadilahnya dah dapat, tapi ilmunya yang tak ada. Tapi fadilah sih tetap dapat karena duduk di majelis ilmu. Tapi kalau tidur terus, saya yang takut nanti, takutnya halal jadi haram nanti jadi kemang-kemang ini. Karena yang dikaji ini fikih, nanti ketika ditanya orang, enggak, kata Ustaz Nuh itu hukumnya begini. Padahal saya tak ngomong. Pas waktu ngaji agak kedau-kedau mata tuh mandang tuh. Sambil sambil itu yang ditakutkan tuh itu. Tapi kalau fadilahnya tetap dia dapati. Saya sebagai penutup, saya punya cerita. Masalah lurus sah. Karena biasanya makmum yang di belakang sujud di tumitnya. Jadi kalau rata di belakang ini, nah ini sekarang dia ada di depan. Akibatnya orang yang belakang sujud ini kena tumit. Nah, mundur gini kan, karena kakinya lebih. Padahal imam sudah mengisyaratkan, rapatkan, luruskan sah. Tapi tumitnya itu mengganggu yang sujud di belakang. Hanya itu ya. Selamat. Nah, makanya tumit itu, Bapak Ibu, yang diluruskan itu adalah sama-sama tumit. Jadi, contoh, bukan kaki depan yang sama, bukan. Tapi, jadi tumit itu semuanya harus sama. Saya contoh misalkan, ya, ini begini, ya, ini tumit, ya, ini tumit. Semua orang ini tumitnya harus sama, lurus. Jadi yang jadi patokan itu bukan ini, karena ini kita ini berbeda-beda. Kaki antum ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi kalau yang disamakan tumit, tak ada ceritanya yang pendek dan panjang. Jadi jangan salah meluruskan. Yang kita luruskan sama-sama jari kaki. Kalau yang diluruskan sama jari kaki, maka masalah nanti. Karena tumit kalau panjang, kalau kaki dia 42, 43, pasti begini. Maka yang diluruskan itu adalah tumit belakang. Jadi tumit itu lurus semua badan itu. Nah, tumitnya yang menjadi patokan, bukan jari jemari. Karena jari ini pasti berbeda-beda. Jadi kalau sama semuanya, insya Allah tak kena lah yang namanya tadi itu. Ya, kira-kira begitu. Ya. Sah, enggak apa-apa. Iya, boleh. Kan sama-sama tidak sengaja. Sama-sama tidak sengaja. Iya.
Artinya terkadang mungkin kita duluan ngangkat, dianya kelamaan atau dianya terlalu maju mungkin biasanya. Kalau kita sama-sama, ini nih lumayan besar ini udah. Ini 180 ini. Ini 180 ini udah. Ini sudah terlalu besar ini untuk badan kita. Sajadah kita ini standarnya ini kan ditijak di sini. Ini ditijak di sini. Ini udah terlalu besar sebenarnya. Kalau orang-orang dulu hanya berbekalkan kain putih itu. Kain putih ditebarkan, tak ada garis ini. Makanya orang sekarang ini kalau sopnya itu tak ada lurus, bengal kali. Iya, ini kan udah dikasih apa? Tanda nih. Ya, tijaklah kaki itu di tanda, jangan keluar tanda. Jadi kalau misalkan tak ada lurus, mungkin agak-agak kali. Iya, jadi ini garisnya ini. Jangan keluar garis gitu. Iya, kalau imam udah ngasih tahu, yang kanan kiri kawan pun sudah ngasih tahu, masih, maka berat ada urusannya. Kira-kira seperti itu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.